Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bu Nani untuk kesempatannya. Semalam saya ini ditodong Bu Nani, kamu yang ngisi. Saya semalam tidak bisa tidur ibu-ibu. Saya tanya Tuhan, ngomong apa ini Tuhan? Saya tidak ngerti harus bicara apa. Yang saya tahu, sekalipun aku berjalan dalam kelembah kekelaman, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan aku. Itu yang saya tahu. Saya mau sedikit sharing. Saya lahir dari keluarga non-Kristen. Mama saya Buddha, papa saya Buddha. Dan kehidupan mereka itu dari hari ke hari itu selalu rumah tangga kami itu bertengkar. Mama saya selalu bertengkar dengan papa saya. Tiap hari sampai saya ngomong loh, saya lihat keluarga teman saya, orang tuanya nggak pernah bertengkar karena kita tinggal di desa, saya dari Banyuwangi, Rogo Jampi, tapi di kota kecil. Saya tanya gini, mereka nggak pernah bertengkar. Teman saya ini karena di rumahnya itu ada salib, ada hatinya Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang kelihatan hatinya merah, saya masih ingat dan saya mulai bertanya-tanya. Oh itu Tuhan Yesus ya? Iya. Singkat cerita saya SMP, mama saya ngomong, kamu di asrama aja. Saya ya manut, ya sudah di asrama. Saya mulai masuk asrama. Di sana saya mengenal Tuhan. Saya pertama masuk asrama di Probolinggo. Mereka mengajak saya misa dan lain sebagainya. Saya senang, oh ini ya. Tuhannya teman saya Pengsuan, ini Tuhannya Pengsuan, Tuhan Yesus ini. Saya mulai sungguh-sungguh, saya mulai mencari Tuhan, saya ikut katekisasi ya kalau mau jadi dibaptis. Saya mencari Tuhan, saya nggak tahu kalau itu mencari Tuhan, saya ikut, tapi saya itu selalu bangunnya itu terlambat karena katekisasi itu jam 3 sore itu harus kumpul. Lah saya itu bangunnya itu mesti terlambat dan saya enggak pernah dibaptis sampai saya lulus SMP, saya enggak pernah dibaptis. Singkat cerita saya lulus, saya ke Surabaya SMA. Di Surabaya saya diajak ako saya ini sudah Kristen gereja GPPS. Saya diajak, kok tepuk tangan ya, kok enak, beda ngantuk. Kalau saya di gereja itu ngantuk, enggak ngerti firman. Ini saya mulai mengerti firman. Oh, ini Kristen. Aku ngomong, ini Kristen beda dengan kamu kata. Oh iya ya. Saya mulai beralih. Saya meninggalkan yang saya mulai pindah ke Pantai Kosta. Saya ke GPPS di Sawan. Saya rajin ke sana. Saya mulai mencari-cari Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Tuhan Yesus itu seperti apa? Hati yang mencari itu yang dicari Tuhan. Saya mau berbicara soal hati karena tadi pagi Roh Kudus tuh ngomong gini, kamu bicara soal hati. Hati yang bagaimana Tuhan? Hati yang mencari Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ngomong, saya harus ngomongnya apa Tuhan? Hati yang mencari Tuhan. Tuhan buka di, tadi pagi saya bangun tuh Tuhan ngomong sama saya seperti Daud. Pada saat Samuel, 1 Samuel 16 ayat 7. Anaknya Ishak itu semua jalan, tetapi yang dipilih bukan ini, tapi Tuhan tuh melihat hati. Hati yang mana? Yang seperti apa? Hati yang seperti Daud, hati yang selalu mencari Tuhan. Saya ingat hidup saya dari kecil, saya selalu mencari Tuhan. Lihat rumahnya teman saya Pengsuan yang enggak pernah bertengkar orang tuanya. Karena dia dari Katolik, saya mulai bertanya, Tuhan seperti itu yang aku cari. Tuhan yang seperti itu, saya ditaruh di Katolik. Tapi terakhir saya les agama enggak pernah lulus. Sampai suster saya ngomong gini, hanya kamu loh yang enggak bisa dibaptis, ini bagaimana? Saya ngomong, ya sudah enggak apa-apa, bagaimana? Saya pindah ke Kristen dan saya mulai bulat. Saya tidak akan cari Allah lain. Saya tidak mau seperti bangsa Israel. Cari Allah lain, bertobat. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tuhan itu sabar sekali.
Kalau seperti bangsa Israel sudah saya pites itu. Tapi Tuhan tidak pernah. Dia melakukan, meninggalkan Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan masih buat mujizat. Tuhan masih menolong. Setelah ditolong, berbuat lagi dosa. Tuhan masih dengan banyak kasihnya Tuhan tuh tidak pernah habis, ditolong terus. Saya kalau baca di kisah Musa membawa bangsa Israel, saya gemes, saya ngomong, aduh kok bisa ya Tuhan ini cik baik, kok bisa ya. Nah itu loh hati yang mencari Tuhan, sama seperti Daud, hati yang mencari-cari Tuhan, hati yang gandol Tuhan, hati yang mulai bertanya-tanya siapa Allah kita, siapa sesungguhnya Tuhan kita, dan hati yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, setelah saya ngambil keputusan saya menjadi Kristen dan saya menjadi pengikut Yesus, saya mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya cari pacar ya harus Kristen, harus takut sama Tuhan, itu prinsip saya. Singkat cerita saya menikah dengan suami saya, seorang yang takut Tuhan, yang sangat cinta Tuhan. Dan kami menikah itu, suami saya masih kerja ikut orang, gajinya itu seminggu 100.000, berarti sebulan itu 400.000. Lah saya itu ngomong sama dia, kalau kamu mau ngawin aku, syaratnya satu, aku beli no rumah. Saya ngomong gitu, bekecot aja punya rumah, masa aku enggak punya, aku gitu. Saya ngomong gini, pokoknya beli rumah, kredit ya, iya enggak apa-apa kredit. Nah singkat cerita, dia beli rumah, kreditan saya itu 1.250.000. Saya enggak tahu kalau kreditan itu 1.250.000. Terus dia ngomong gini, ya aku kerja, bayarannya 400 loh, saya bagaimana? Akhirnya saya bikin kue, saya bikin roti, saya bikin nastar, Tuhan memberkati. Singkat cerita tapi enggak nutup untuk 1.250.000 sampai saya hamil anak pertama. Di hamil anak pertama dokter ngomong gini, keguguran. Terus dia ngomong kamu jangan hamil lagi karena ada tokso dalam kandunganmu. Singkat cerita setengah tahun kemudian saya hamil lagi pendarahan. Terus dokter ngomong gini, ini harus digugurno, ini enggak bisa. Terus saya ingat satu firman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan di Ayub. Saya ngomong sama suami saya, aku enggak mau menggugurkan. Kalau Tuhan mau ngambil, ambil. Kalau Tuhan enggak mau, walaupun anak ini cacat, aku pasti mampu pelihara. Saya ngomong gitu, terus dia ngomong, ya wis terserah. Singkat cerita sampai saya ketemu dokter, dia ngomong, Bu, enggak usah digugurno, minum Rofamisin. Bapak Ibu, saya menikah, saya kesulitan ekonomi. Untuk beli Rofamisin tuh, saya harus berdoa, Tuhan obatku habis. Ya apa ini? Tapi selalu ada, enggak tahu mama saya kasih saya uang, saya bisa beli obat itu. Singkat cerita, anak saya lahir 9 bulan. Lahir, saya ini merasa bahwa saya ini memang disayang Tuhan. Saya cari kamar kelas 3 yang paling murah. Kamarnya full yang kelas 3, enggak ada Bu, adanya yang VIP. Aduh, dapat mana saya uang VIP? Terus suamiku, ya apa ini enggak bisa. Ya akhirnya kita masuk ke VIP dan ibu harus operasi karena tensi ibu itu tinggi, enggak mungkin lahir. Tuhan uangnya dari mana? Tapi satu saya percaya, Tuhan tuh enggak pernah tidak mencukupi kebutuhannya anak yang mencari dia. Anak yang selalu melekat, hatinya yang selalu melekat kepada Tuhan. Hatinya yang selalu gadol Tuhan. Saya mulai berdoa, saya enggak tahu, enggak bisa berpikir. Suami saya ngomong gini, ayo kita doa. Ya kita mulai berdoa. Singkat cerita, saya masuk kelas VIP, hanya saya sendiri, ada yang menunggu dan saya operasi. Pulang dari rumah sakit, sebelum pulang, papa saya itu pengusaha kayu, dia punya mebel-mebel dan dia mau tutup tokonya. Suatu hari didatangi orang Austria, dia ngomong orangnya seperti Tuhan Yesus, bajunya compang-camping, pakai sandal jepit, dibeli semua barang di toko, suruh kirim, dia kasih uang US dollar.
Saya ngomong, papaku ngomong gini, ini buat cucuku untuk biaya rumah sakit. Singkat cerita, rumah sakit saya sing bayari semua papa saya, selesai. Sampai di sana selesai, saya pulang, saya seneng, sudah bahagia. Mama saya ngomong gini, kamu tidak bisa seperti ini, kamu harus bekerja. Semua sepupu saya itu ke Amerika tahun 98 untuk bekerja di sana. Kamu mau ke Amerika, anak ini saya jaga. Mama saya gitu, kamu masih muda, berangkat atau ke Amerika. Sekali lagi saya tanya ke Tuhan, ya apa ya Tuhan, ke Amerika enggak? Mama saya ngomong, wis berangkatan, mumpung si enom, ayo wis, pasti bisa. Terus mamaku ngomong gini, ini loh Bapak Ibu celah, mama saya waktu itu belum takut akan Tuhan, dia ngomong gini, kamu tak cari no suhu. Suhu akan datang ke rumahmu, ke kita, ke rumahmu, lihat kamu. Mau harus ke Amerika enggak? Sudah, semua itu pakai suhu, itu ciamik, wis isa, dia ngomong. Saya ngomong, oh gitu ya Mak, iya. Ya mau ya, mama saya telepon. Iya sudah, enggak apa-apa, kepepet enggak ada jalan toh. Iya sudah Ma, saya tutup teleponnya. Saya masuk kamar, saya lihat anak saya. Roh Kudus tuh bicara jelas kepada saya. Kamu lo tak kasih anak enggak cacat. Masuk kamu mau ninggal no aku. Bapak Ibu saya nangis, saya minta ampun Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku seperti bangsa Israel, ampuni aku Tuhan. Saya langsung telepon mama saya. Ma, wes suhu itu batal no, aku enggak mau suhu-suhu. Aku berdoa ambek Tuhan, Tuhan pasti tolong aku. Aku enggak mungkin dibiarkan tergeletak. Enggak makan, aku enggak mungkin. Mama saya marah-marah, suhu wis tak pesen no travel ini. Wis mau datang gini-gini. Enggak wis mah batal loh, uangnya travel tak ganti. Aku enggak mau. Aku enggak mau. Sudah tak tutup. Singkat cerita, telepon saya tutup. Saya nangis ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku yang gampang menyerah. Ampuni aku Tuhan. Yang lupa akan perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidupku. Kena masalah sedikit, aku lupa. Siapa Tuhanku yang hebat? Ampuni aku Tuhan. Manusia sering lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan ngomong, singkat cerita saya ngomong sama suami saya ngomong sama, wes kita tidak usah ke Amerika. Suami makanya kamu tak omongin, tidak usah ke Amerika. Wes di sini ya, pasti Tuhan tolong. Iya. Aku menanti-nanti pertolongan Tuhan. Saya ngomong sama saya, kita sepakat ya, Tuhan tolong kita. Apa kamu enggak jadi? Iya, mama mau manggil suhu, aku sudah iya, aku lihat anakku sek kecil, Roh Kudus ngomong, kamu lu wis tak kasih anak, enggak cacat, kok kamu ninggal no aku. Aduh, aku rasanya merasa berdosa. Singkat cerita, seminggu setelah saya memutuskan untuk tidak pakai suhu dan tidak ke Amerika. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu kalau sekarang saya di Batra, itu pembalikan keadaan. Tapi saya dulu tidak ngerti lah itu pembalikan keadaan. Seminggu setelah kejadian itu, suami saya ke tempat penggerajian kayu. Dia disuruh temannya geraji takosit. Terus ya ketemu dengan orang Taiwan. Orang Taiwan dia ngomong, kamu geraji apa? Aku geraji takosit ini. Kamu enggak usah kerja ini. Kamu kerja kayu. Kamu ikut aku kerja kayu. Terus suami saya ngomongnya itu, orang Taiwan tuh ngomong Indonesia enggak bisa. Suami saya ngomong Mandarin enggak bisa. Terus suami saya ngomong gini, kamu ke rumahku wae, istriku ini bisa ngomong Mandarin. Saya bisa Bapak Ibu karena dari kecil ikut orang tua itu ngomong Mandarin. Terus dia bawa ke rumah saya gendong anak saya. Dia ngomong, oh kamu baru ngelahir no? Iya masih 4 bulan, itu Mei. Anak saya lahir Januari, itu Mei. Oh iya ya, ya wis gini. Aku cari no kayu, dia mulai gambar kayu gini. Terus saya ngomong, ini rasanya di Banyuwangi ada.
ada banyak, sisa punya papa saya dulu, tidak bisa diekspor karena nggak ada pembeli. Sungguhan. Terus dia ngomong gini, saya telepon papa saya langsung, terus papa saya ngomong, iya wes, pergi sini. Singkat cerita, besoknya suami saya sama orang Taiwan ini ke rumah saya di Banyuwangi. Sampai di Banyuwangi dia lihat, iya ini betul. Ada 2 kontainer Bapak Ibu. Dia langsung ngomong, kamu tak buka no LC. 44.000, saya masih ingat, 44.600 US dollar. Kita ekspor awal Mei. Papa saya ngomong, ini kayu ndak laku, nanti 1 kontainer uangnya buat papa. 1 kontainer buat kamu ya Nik. Dia ngomong gitu, karena kamu bawa pembeli, kayu ini mau saya bakar. Saya ngomong, oh ya terima kasih papa. Aku langsung ngomong sama suami saya, langsung rumah ini dilunasi ya, kita ndak punya utang. Aku ndak punya utang, aku langsung beli susu banyak buat anakku. Saya ngomong gitu. Akhirnya kita ekspor. Bapak Ibu apa yang terjadi? Waktu itu Krismon, saya masih ingat, Krismon dolar itu tembus 16.000 US dollar. Dan saya cair 44.600. Dan saya bisa melunasi rumah saya. Saya tidak dikejar-kejar sama bank untuk bayar rumah saya. Itu titik dari pembalikan keadaan yang saya terima. Itu kasih Tuhan pada saat saya memutuskan, saya tidak mau ikut suhu, ampuni aku Tuhan. Saya mau ikut Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya Tuhan itu baik buat hidup saya. Kalau anakku aja tidak cacat, masuk saya soal makan aja suka untuk urusan jasmani makan, Tuhan tidak pelihara. Tuhan pasti pelihara aku. Saya nekat, saya ngomong sama suamiku, sudah itu titik dari saya mulai bisa punya rumah pertama. Saya punya pekerjaan baru, yaitu bisnis kayu. Dan saya kerja dengan orang Taiwan buyer ini. Dan dari buyer ini tahu kita, dia mengenalkan saya ke buyer lain. Dan sampai hari ini. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya bisa mengalami semua ini hanya aku tidak pernah meninggalkan Tuhanku. Aku selalu mencari Tuhan. Aku selalu taat kepada Tuhan. Dan aku tidak mau sampai menjadi bangsa Israel yang lupa. Manusia sering lupa, sudah ditolong Tuhan lupa. Ya saya pernah mengalami itu, saya pernah mau meninggalkan Tuhan, saya cari suhu, saya mulai. Dan saya sekarang tahu bahwa pembalikan keadaan itu ada Bapak Ibu pada saat hati kita benar-benar melekat kepada Tuhan. Hati yang selalu percaya kepada Tuhan, hati yang selalu gandol Tuhan, hati yang hanya berharap kepada Tuhan. Hati yang selalu memuliakan Tuhan, itu yang Tuhan cari. Karena dari hati kita terpancar kehidupan kita. Dari hati kita, hati yang tidak serakah, hati yang mulia, hati yang tulus, itu yang Tuhan mau. Yang mulia yang seperti apa? Mulia yang seperti Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, mencari jiwa. Saya mulai bertanya, Tuhan apa sih kehendak Tuhan ini dalam hidup saya? Yaitu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Pada saat saya tahu itu, saya di taksi, saya di tempat kerja, saya mulai sharing. Kamu percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Dan dia dekat. Itu yang Tuhan mau. Hati yang tulus, yang melakukan apa-apa tanpa memandang upah, yang mau menolong teman kita, yang tidak memandang rupa seperti Daud. Daud itu sangat baik Bapak Ibu. Dia tidak ada rasa dendam kepada Saul. Dia mau dibunuh Saul, tapi Daud mengatakan, aku tetap menghormati Saul. Hati yang mau tunduk kepada otoritas. Otoritas saya, suami saya. Saya kadang-kadang untuk tunduk kepada dia itu sulit, Bapak Ibu. Saya sulit untuk tunduk kepada dia, tapi kembali lagi, saya ngomong ambil Tuhan. Kalau saya sulit, saya tidak bisa tunduk, saya jengkel sama dia. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan,
aku nih muangkel loh Abik Jeffrey. Saya ngomong gitu. Dia tuh gini. Maksud saya itu gini Tuhan. Saya mulai memberontak, Tuhan, aku enggak bisa ngomong gitu nanti geger, aku enggak mau geger. Ubahan Tuhan, dia sesuai mau saya. Karena saya itu tahu, tapi saya enggak mau, saya mulai melakukan itu tak wadulno Tuhan. Saya selalu ngomong, aku ada apa-apa itu ngomong ambek Tuhan. Wis paling enak ngomong sama Tuhan. Sampai Bapak Ibu, saya itu punya satu WA nomor anak saya. Anak saya itu punya nomor yang enggak dipakai dulu. Tapi enggak saya hapus, itu tak bikin nomor Tuhan Yesus. Jadi kalau saya muangkel, saya ada masalah, pekerjaan saya, semua saya tulis di WA itu. Saya ngomong, Tuhan, tolong aku harus bagaimana Tuhan? Beri aku jalan, beri aku petunjuk. Saya kirim. Singkat cerita, itu yang saya lakukan. Kalau saya sudah tidak bisa apa-apa, saya nulis WA ke nomor yang sudah tidak dipakai. Saya tulis ke nomor anak saya kirim. Dan Allah itu tahu Bapak Ibu, selang berapa menit, selang berapa hari, jawaban tuh mulai datang dan hati saya tuh merasa, oh Tuhan itu hidup ya. Walaupun tak WA-nya itu nomor yang enggak ada. Tapi itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya enggak mau bahwa aku menyakiti Tuhan. Saya ngomong sama anak saya, sama suami saya. Dalam hidup, jangan sampai kita itu menyakiti Tuhan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Karena Tuhan tuh yang memelihara hidup kita. Bayang kalau saya dari dulu bayaran cuma 400.000, Tuhan tidak kembalikan keadaan, saya mau kerja apa? Tapi Tuhan itu bisa melakukan, menolong kita itu seperti membalikan tangan. Dan saya bersyukur saya ada di tengah-tengah Batra. Bapak Ibu, saya sudah Kristen dari saya kecil, saya mencari Tuhan. Tetapi saya mengakui, saya baru rajin baca Alkitab. Sehari 4-5 pasal setelah saya di Batra. Saya benar-benar mengalami Tuhan. Saya sempat nyesel dan saya ngomong sama teman saya. Kenapa dari dulu ya aku enggak di Batra? Kenapa dari dulu aku enggak tahu semuanya ini? Saya menyesal Tuhan. Tetapi waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Saya bersyukur saya ada di tempat ini. Dan setiap kali saya ada di taman Tuhan, saya merasakan begitu dekat kepada saya. Saya kalau di taman Tuhan tuh sampai 1 jam, 2 jam, itu seperti 10 menit. Saya ngomong sama teman-teman saya ajak, ayo ke taman Tuhan doa. Dia mau. Saya ngomong, kamu kok enggak selesai doa? Iya aku perasaanku tuh cuma 10 menit. Nah itu loh. Kalau kita sudah nempel kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, yang waktunya yang berjam-jam itu serasa sedikit. Tuhan itu mau kita itu seperti itu, yang dekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Waktu yang berjam-jam itu seolah-olah hanya sebentar, hanya sedikit. Tuhan melihat hati kita, hati yang bagaimana? Hati yang tulus, melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk keluarga saya. Itu kesekian, ke-10. Tetapi lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Menolong teman-teman, cari teman-teman yang susah, ajak ketemu Tuhan. Supaya teman ini mengenal Tuhan, cari pribadi Tuhan. Itu hati ketulusan itu yang Tuhan cari. Karena Tuhan sekali lagi pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu yang harus ada dan kita harus berani menginjil, berani memberitakan kasih Tuhan itu seperti apa. Saya sangat bersyukur ada di tempat ini. Tiap bulan saya datang dan kalau saya sudah mau ke Cirebon, hati saya tuh sehari sebelumnya tuh saya berbunga-bunga. Aduh aku mau ke Cirebon, ayo siapa yang ikut, saya gitu. Teman saya itu banyak yang ikut. Singkat cerita saya ngomong sama suami saya,
Aku ya lek punya uang, aku tak beli mobil sing besar. Dan aku bisa ngangkut semua teman saya untuk ke taman Tuhan, untuk berdoa di tempat sana dan ketemu Tuhan sendiri. Ngomong apa adanya ke Tuhan. Itu yang saya rindukan. Suami saya ngomong gini, ya kamu doa nanti Tuhan jawab. Iya, aku doa, Tuhan pasti kasih. Saya ngomong sama Bu Susi, andai kata aku ndek Cirebon, tiap pagi aku sumpek aku wis ndak nulis WA, aku ke Tuhan. Sumpek aku ke Tuhan. Saya kalau sumpek Bapak Ibu, saya selalu ya WA ke nomor itu yang tak tulis Tuhan Yesus. Jadi saya WA ke Tuhan Yesus, ngomong ke manusia percuma. Bukan berarti saya enggak mau cerita ya. Ya saya cerita ke sahabat, ke suami, tapi yang penting itu ngomong ke Tuhan. Hanya Dia yang bisa memberikan jalan keluar. Hanya Dia yang akan menuntun kita melalui itu, menolong kita. Orang benar tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Itu janji Tuhan. Orang benar tapi Tuhan ngomong. Orang yang bagaimana? Yang hidup benar-benar melakukan perintahnya dari awal sampai akhir. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang benar. Bukan hanya orang percaya Tuhan, tapi orang yang benar. Itu janji Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saya terima kasih pada Bu Nani. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tetap andalkan Tuhan. Mari sama-sama kita mengandalkan Tuhan, gandol Tuhan. Semua ini tidak ada apa-apa di dunia ini. Pada saat kita dipanggil Tuhan, kita tinggalkan semuanya. Yang kita bawa hanya iman kita kepada Tuhan. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Sampai dapat di hati Tuhan. Sampai Tuhan itu lihat kita itu, hatinya Dia itu bergetar. Seperti kita jatuh cinta dulu. Sama, itu yang akan aku lakukan Tuhan. Aku mau mencari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara percaya punya Tuhan yang besar. Tadi kita nyanyikan, aku punya Allah yang luar biasa, yang besar. Sungguh saudara, apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni dari Surabaya ini, itulah Tuhan kita. Ya. Jadi kalau saudara nyanyi, saudara dimanapun juga belajar untuk menyatakan, aku tuh punya Tuhan yang besar. Kalau semua persoalanmu itu dibandingkan dengan Tuhan, Tuhan lebih besar daripada semua dan semuanya. Jadi pasti bisa membuat jalan yang baru, memberikan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, kemarin benar-benar saya merasakan luar biasa banget saudara. Dengan dipepetnya segala sesuatu, di mana kemarin saya sudah cerita, saya ada di Kuala Lumpur dan seharusnya flight itu jam 12 siang. Dan waktu Kuala Lumpur dengan sini terpaut 1 jam. Saya pikir sampai di Jakarta jam 1. Masih ada waktu, tidak bakal saya itu terlambat. Sudah pemikiran seperti itu. Ternyata didelay sampai jam 2. Ya. Dari jam 12 jam 2. Saya berpikir jam 2, perjalanan 2 jam, jam 4. Ya. Pikir saya sampai sini jam 3. Jam 3 tambah 3, jam 6. Waduh, sudah terlambat. Itu kalau on time. Ternyata kita masuk itu sudah jam, waktu di sana ya, itu sudah jam 2:30. Saya sudah secara manusia bilang, aduh Tuhan, aku sudah gak ngerti apa yang harus aku lakukan. Nah dalam keadaan seperti itu saya hanya mengatakan, Tuhan, Engkau tetap pegang kendali dalam hidup saya. Engkau tetap pegang kendali dalam hidup saya. Itu aja yang saya doakan. Singkat cerita, saya sampai di bandara itu jam 4 waktu Indonesia sini.
waduh, udah rasanya sudah nggak mungkin bisa nyampe di tempat ini jam 7 ya. Keluar lamanya luar biasa saudara. Walaupun tidak terlalu rame, antri di imigrasi lama banget. Saya sudah bilang, Tuhan, sudahlah aku pasrah sama Engkau. Engkau yang mengerti, Engkau pegang kendali atas hidup saya. Saya cuma begitu aja, bersyukur dengan segala sesuatu tak jalani aja. Ya. Sofi sudah ngomong, Mah kalau bisa pokoknya kencingnya di pesawat aja. Terus tidak usah mampir-mampir kencing lagi di bandara. Saya sudah wislah jalan aja seperti yang Tuhan mau. Saya keluar dari bandara jam 5 kurang 5 menit. Dari bandara Jakarta jam 5 kurang 5 menit saudara. Saya bilang sampai sini andai kata Jakarta Cirebon itu tidak macet minimal 3 jam. 3 jam kurang sedikit lah. Kalau macet gimana? Nah, saya cuma bilang Tuhan saya pengennya jam 7 sampai di Cirebon. Itu sudah tidak mungkin saudara. Jam 7 sampai Cirebon itu sudah tidak mungkin. Saya sudah nunggu jemputan, Pak Salim sudah nunggu saya. Jam 5 kurang 5 menit itu baru keluar bandara. Jam 5 kurang 5 menit saya lihat. Jam 5 kurang 5 menit baru keluar bandara. Saya melaksanakan Tuhan, Engkau punya 1001 jalan untuk menolong saya. Saudara tahu sampai di sini jam 7 lebih 7 menit. Saya sampai bilang, kok bisa ya? Dalam 2 jam bisa sampai di Kesambi jam 7 lewat 7 menit. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya jam 7 seperempat sudah ada di depan. Ya, saya begitu sampai, saya bilang Tuhan, aku ndak mandi, aku ndak apa, pokoknya aku ganti baju terus saya berangkat ke sini. Engkau tidak akan melihat saya mandi atau tidak mandi, tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Buat saya tetap kuat sekalipun capek. Dan saya percaya tidak ada satupun saudara kemarin yang mengatakan bahwa saya tidak mandi. Itu Tuhan luar biasa sekali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu sungguh bisa melakukan perkara yang ajaib. Ya. Itu perjalanan dari keluar bandara sampai ke jalan layang itu macet. Tapi ya luar biasa sih. Ya. Dari jalan layang sampai ke Kerawang Timur itu macet saudara. Jadi secara manusia udah gak mungkin lah 2 jam itu bisa nyampe. Tapi ternyata Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang saat ini saudara alami, tadi Ibu Yeni sudah cerita bagaimana cara Tuhan itu kalau mengandalkan Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Percayalah saudara. Kemarin saya tanya sama bagian di sini karena semua yang saudara nikmati hari ini saya sama sekali tidak ngatur saudara. Ya. Bagaimana saya bisa ngatur? Saya tidak ngatur sama sekali. Tapi satu perkara saya lihat kemarin begitu luar biasa anak-anak saya mengkoordinir segala sesuatu. Saya tahu itu karena pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi andalkan Tuhan. Saya mau sampaikan, kamu mau berdoa dimanapun juga tuh bisa, bukan tidak bisa. Tetapi yang anehnya, kemanapun saya pergi, saya itu kangen satu, di mana? Di taman Tuhan. Saya kalau sudah di taman Tuhan, itu benar-benar tidak ada sesuatu kesukaan melebihi semuanya itu. Makanya saya tidak pernah kalau saya di Sion tidak pernah tidak setiap hari saya datang. Karena di situ saya ketemu Tuhan. Di situ saya bisa mencurahkan semua isi hati saya. Dan saya bisa benar-benar merasakan
Dia itu ada di dekat saya. Itulah yang membuat saya kuat sampai sekarang ini. Karena saya tahu saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Tuhan. Sampai umur 78 tahun ini saya rasakan kalau saya kuat itu semua Dia yang menguatkan. Kalau sampai saya masih tetap bisa berdiri sini itu karena Tuhan yang memberi kekuatan. Saya tadi malam jam 1 baru tidur ya. Saya pikir saya tetap Tuhan, besok saya akan bangun. Saya tetap akan saat teduh. Saya tetap 4:30 saya bangun. Saya tetap untuk melakukan. Toh ternyata kekuatan bukan dari manusia, tapi kekuatan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bisa menolong saya, pasti menolong saudara. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Apapun juga Tuhan yang menjadi persoalan kami, Engkau sanggup menolong kami. Karena kami punya Allah yang sangat besar, melebihi daripada segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, buat kami mencari Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Lepaskan kami daripada meragukan Engkau. Lepaskan kami daripada kami memberontak kepadamu. Lepaskan kami daripada bersungut-sungut kepadamu. Melainkan kami tetap percaya Engkau memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan apa yang sudah Kau adakan kemarin. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih buat saudara-saudara semua yang hadir kemarin. Terima kasih buat minyak yang Kau berikan. Terima kasih buat semuanya. Kami percaya suddenly Engkau akan membuat mukjizat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdiri Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdoa buat lawatan. Kalau saat ini banyak anak-anak-Mu yang membuat lawatan KKR di Timika selama 1 minggu. Kami minta anugerah-Mu. Lawatan, tuayan terjadi di Timika. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Myanmar sampai ke Pulau Rote. Engkau buat lawatan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa Tuhan. Biarlah semua rencanamu atas bangsa ini tidak ada yang gagal. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Dari pandemi, Engkau pulihkan perekonomian, Engkau pulihkan dalam segala bidang. Kami percaya pemulihan terjadi luar biasa. Buat perekonomian, buat segala-galanya. Buat pelayanan-pelayanan Tuhan. Buat gereja-gereja Engkau bangkitkan di akhir zaman ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa bahwa setiap anak-anak-Mu yang datang dari luar kota, Engkau memberkati jikalau mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Kami percaya berkat yang luar biasa turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan masuk dalam pengurapan. Kalau pengurapan minyak yang kemarin saudara bawa, ayo kita urapi lagi dengan minyak yang baru yang Tuhan berikan kemarin. Bapak, kami tahu minyak yang Kau berikan ini adalah minyak yang baru. Minyak yang keluar, minyak kelimpahan, minyak berkat dan kehidupan. Kau perintahkan untuk menguasai dan memberikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jalan pikiran kami dipenuhi dengan anugerah dan berkat-Mu. Biarlah telinga kami boleh mendengar Tuhan akan apa yang benar yang berasal daripada-Mu. Biarlah mata kami juga boleh melihat apa yang sebenarnya berkat yang sudah Kau siapkan buat kami. Tuhan, biar bibir mulut kami ini selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang positif dan semua yang kami ucapkan menjadi berkat buat orang lain.
Biarlah hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Semua yang tidak baik kami patahkan dan kami hancurkan. Engkau yang akan memberkati tangan kami. Layakan kami terima berkat yang berkelimpahan yang Engkau siapkan buat kami hari ini. Biar hari ini Tuhan kami menerima berkat yang berkelimpahan. Biar kaki kami Tuhan berjalan dalam jalan yang Engkau tentukan. Biar kaki kami berlumuran dengan lemak. Berarti Tuhan hidup kami penuh kelimpahan dan kenikmatan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu karena kami tahu berkat-Mu tidak akan berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih untuk kedatangan saudara, cinta saudara kepada saya sehingga hari ini kita masih bisa ketemu. Tuhan memberkati dan membalas semuanya. Amin.